Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Raini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan simulasi Aspen Plus yang ada pada salah satu jurnal dengan judul Hydrogen Generation from Coconut Shell Bio-oil via Steam Reforming Incorporation Energy and Exergy Analysis. Jadi langsung saja kita masuk ke simulasinya. Jadi kita menggunakan black simulation, lalu kita masukkan komponennya yaitu ada water, phenol, guaiacol, catechol, vanillin, furfural, hidrogen, CO, dan CO2. Lalu kita di sini menggunakan metode Penrose karena Penrose ini sangat akurat untuk menentukan termodinamika dari campuran bio-oilnya. Lalu kita masuk ke simulation. Di sini saya sudah mempunyai flowsheet-nya. Lalu kita inputkan satu persatu dari input waternya. Di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada pada jurnal. Lalu input bio-oilnya juga kita masukkan sesuai dengan yang ada pada jurnal. Kemudian lalu kita masukkan untuk si air chips-nya. Air chips-nya juga kita masukkan yaitu pressure-nya 1,216 dan 400 Celsius. Sama juga dengan komponen pada air chips yang B1-nya. Kita sesuaikan dengan yang ada pada jurnal. Lalu kita ke bagian mixer. Sama juga di sini pada jurnal tertulis 1,013 bar. Kita masuk ke air chips kembali. Namun di bagian kombio, kita masukkan juga pressure dan temperatur yang ada pada jurnal. Lalu kita masuk ke air plug, di mana SMR ini kita masukkan konfigurasi dari setiap stoichiometrinya. Setelah itu ke SMR plug-nya yang kedua. Di sini sama juga kita perlu memasukkan stoichiometrinya. Oke. Untuk stoichiometri ini kita sesuaikan ya dengan reaksi kimia yang ada pada jurnalnya, yaitu phenol plus water. Itu adalah reaktan dengan produknya adalah CO dan hidrogen. Nah, yang kedua, reaktannya adalah guaiacol dan water. Untuk produknya itu CO dan hidrogen. Untuk stoichiometri yang kedua, sama juga. Untuk reaktannya adalah CO dan water. Untuk produknya adalah CO2 dan hidrogen. Oke, next. Kita ke flash. Di sini kita masukkan input temperatur dan pressure-nya yang ada pada jurnal, yaitu 150 derajat Celcius dengan 9 bar. Lalu yang terakhir adalah kita masukkan separator, di mana yang kita mau adalah hidrogen dengan fraksi 0,95. Oke, langsung kita run. Oke, resultnya available. Kita lihat pada string summary. Setelah kita dapatkan result dari keseluruhan simulasinya, kita lihat pada bagian mass flow untuk komponen hidrogen pada blok gas H2. Di sini kita dapatkan 0,216248, di mana hasil ini sudah sangat sesuai dengan yang ada pada jurnal. Jadi keberhasilan simulasi ini membuktikan bahwa pemodelan kinetika reaksinya untuk komponen bio-oil yaitu phenol dan guaiacol yang diintegrasikan ke dalam reaktor air sumbat atau air plug SMR-nya telah terkonfigurasi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Jadi nilai penyataan massa dan termodinamika sistem ini berjalan secara konvergen dan valid. Selanjutnya, pada bagian mole fraction masih sama juga pada komponen hidrogen dan blok gas H2 didapatkan bahwa hasilnya adalah 1. Jadi angka 1 di sini itu menjelaskan bahwa kadar H2-nya ini setara dengan 99,9% murni. Jadi tingginya tingkat kemurnian ini dipengaruhi secara signifikan oleh efisiensi sistem pemurnian multitahap yang dirancang di hilir proses atau downstream-nya. Jadi kandungan air sisa dan fraksi berat ini berhasil dikondensasikan secara tuntas pada unit pemisah gas air atau absorb 1 yang ada pada flash 2 tadi. Sementara gas pengotor sisa reaksi seperti CO, CO2, dan CH4 ini berhasil dipisahkan secara selektif pada blok absorb 2 atau separatornya yang mensimulasikan unit pressure swing absorption dengan parameter recovery-nya 95%. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa produk hidrogen yang dihasilkan ini memenuhi spesifikasi teknis sebagai bahan bakar bersih. Baik, sekarang kita masuk ke blok SMR pada resultnya. Di sini terlihat bahwa reaktor temperaturnya minimum
minimum reaktor temperaturnya yaitu 800 derajat Celcius dan maksimumnya juga 800 derajat Celcius. Hal ini sudah sesuai dengan yang ada pada jurnal. Jadi di sini dijelaskan bahwa reaktor SMR beroperasi pada kondisi ekstrim, yaitu 800 derajat Celcius. Jadi pada kondisi ini, uap air atau steamnya dan produk gas sintetisnya yaitu H2CO dan CO2 ini berada jauh di atas titik kritisnya dan berperilaku mendekati sifat gas nyata. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari simulasi Aston Plus dari jurnal yang saya berikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.